Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Titik-titik tertinggi dari barat ke timur, melawan ego dan batas diri. Kuatnya hasrat mengibarkan sang saka merah putih. 78 tahun Indonesia merdeka. Inilah perjuangan 4 travelers journey menjejaki gunung-gunung sejati dengan rasa cinta tanah air. Hari ini saya dan kelompok pemuda pencinta alam Muntilan dan juga pendaki akan melaksanakan misi memuncaki Gunung Sumbing. Teman-teman, sebelum kita mengawali pendakian kita berdoa supaya kita diberi kelancaran. Berdoa dipersilakan. Cuaca sangat berkabut saat kami mengawali perjalanan. Namun kami berdoa, semoga perjalanan kami berjalan dengan lancar dan misi tercapai tanpa kendala yang berarti. Metro TV Jaya! Perjalanan menuju pos 1 didominasi anak tangga dengan tanah yang sangat kering, diwarnai debu yang berterbangan. Dari pos 1 menuju ke pos 2, jalur pendakian masih didominasi anak tangga batu. Namun jalur sudah agak sedikit teduh karena diwarnai vegetasi hutan pinus. Saya pun berharap area perkebunan warga tak akan merambah hingga ke jalur pendakian pos 2 agar kekayaan hayati Gunung Sumbing terus terjaga. Jalur pendakian menuju pos 2 sangat menantang. Perlu juga dicatat ya traveler kalau Gunung Sumbing ini disarankan bukan untuk pendaki pemula karena medannya cukup berat. Beberapa kali kami menemukan tikungan dengan tanjakan curam dan tanah pasir. Sangat menguras tenaga. Sekitar 1,5 jam mendaki dari pos 1 sampailah kami di pos 2. Untuk sedikit melepas lelah dan menarik nafas dalam-dalam. Jarak dari pos 2 ke 3 adalah 1,9 km. Jalur pendakian sudah didominasi tanah kering. Bagi pendaki wajib memakai buff atau kain untuk menutup wajah dan hidung, meminimalisir masuknya debu ke saluran pernafasan. Mulai di jalur ini kami meniti tebing dengan jalan yang tak lagi menanjak ekstrim. Meneruskan perjalanan menuju puncak Gunung Sumbing, kami telah menempuh separuh lebih jalur pendakian. Jalur menuju ke pos terakhir, pos 4 sebelum menuju puncak diwarnai dengan pemandangan yang sangat indah. Dengan hamparan awan yang telah nampak berada di bawah kami, dan padang ilalang yang tertiup angin dingin. Sesekali pendakian menuju ke pos 4 juga sangat curam. Dengan tenaga yang sudah lumayan terkuras, perjalanan menuju pos 4 pun cukup membuat nafas terengah. Pos di mana kami akan mendirikan tenda dan bermalam. Pagi tiba. Kami melanjutkan misi pendakian menuju puncak sejati Sumbing. Jarak menuju puncak sekitar 1,2 km. Perjalanan sungguh menguji kekuatan fisik dan juga mental. Trek yang sangat curam, didominasi pasir, membuat tenaga habis dengan sangat cepat. Dan saya pun terengah di tengah jalan. Tapi misi harus tetap tercapai. Mengatur nafas, lalu membulatkan tekad untuk tetap kembali melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Tiba di sebuah batu besar yang terbelah yang tampak seperti pintu, kami berhenti untuk melakukan ritual yang diisyaratkan penduduk lokal. Ritual wajib bagi setiap pendaki Gunung Sumbing. Memecah kelapa dan meminum airnya secara langsung di depan batu. Sambil beristirahat, saya memperhatikan sekeliling dan sedikit kecewa melihat banyaknya coretan di batuan. Perbuatan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh orang yang mendaki gunung. Yang seharusnya mencintai alam, bukan malah merusaknya. Setelah beristirahat dan sedikit mencicip air kelapa, rasanya tenaga pun seolah kembali. Melanjutkan perjalanan terjal menuju puncak dengan tekad yang semakin membara. Hingga akhirnya tercapailah puncak sejati Gunung Sumbing di ketinggian 3.371 meter di atas permukaan laut. Rasa lelah pun hilang, terbayar dengan kepuasan memuncaki gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah ini. Akhirnya perjalanan
Kami menuju puncak Sumbing yang memang penuh tantangan. Medannya cukup berat. Berhasil! Guys, kita sampai puncak. Sungguh tak dapat digambarkan dengan kata-kata indahnya pemandangan dari puncak gunung. Sebuah pemandangan yang dibayar dengan keringat dan tekad dengan mengalahkan diri sendiri. Dari puncak tertinggi Gunung Sumbing, kami para pemuda mengucap ikrar, sebuah sumpah sebagai ungkapan rasa cinta terhadap tanah air dan juga bangsa. Saat ini kita lagi bersiap untuk summit. Tadi sempat cuaca kurang bagus dengan angin yang sangat kencang. Tapi semakin sini sekarang jam 2:40 dini hari sudah ada beberapa pendaki yang lewat. Itu berarti cuaca semakin baik dan tim tengah bersiap untuk melakukan pendakian ke puncak. Persiapan mental menghadapi medan yang sulit dan antisipasi cuaca buruk memang harus dipertimbangkan dalam pendakian demi keselamatan anggota tim. Pagi teman-teman semua. Pagi. Oke. Pagi ini kita akan summit. Tadi kita akan coba jam 12 malam tadi, cuman cuaca agak kurang bersahabat. Mudah-mudahan kita jam 2:40 ini cuaca bersahabat dan sampai summit juga cuaca bagus. Oke, sebelum melakukan summit kita berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ekspedisi 28 Gunung Rinjani. Yes! Tanah berpasir menjadi tantangan terberat yang harus kami lalui hingga ke puncak. Dari basecamp Pelawangan Sembalun di ketinggian 2.700 mdpl hingga puncak Rinjani di ketinggian 3.726 mdpl, kami harus melawan rasa lelah, dingin, dan kantuk yang selalu mendera. Kami pun harus berhati-hati dengan jalur yang sempit agar tidak terjerembab ke jurang. Setelah mendaki selama 2 jam, kami memilih istirahat untuk mengisi tenaga yang sudah cukup terkuras. Dapat Kang, misi tenaga. Boleh. Sepertinya masih jauh. Masih jauh Bang ini? Masih. Kira-kira berapa menit lagi nih perjalanan kalau misalnya pendaki amatir seperti saya? Biasanya sih 3 jam lagi sih nyampe summit. Harus semangat ya? Pastinya. Harus semangat! Perjalanan masih jauh Kang. Semangat. Perlahan cahaya matahari menyinari dari ufuk timur. Tak terasa, puncak Dewi Anjani mulai terlihat semakin dekat. Sinar pagi pun menyeruak keindahan Rinjani dari titik kami melangkah. Di depan saya, Danau Segara Anak. Terbentuk akibat letusan Gunung Rinjani, dan inilah hasil kehadirannya. Luar biasa indahnya. Meski begitu, udara dingin dan kelelahan masih menyergap tubuh kami yang harus tetap berkonsentrasi di setiap langkah. Kebanggaan kita menaiki puncak gunung bukan berarti kita harus mencatatnya di batu seperti ini. Ini sayang sekali masih kurang kesadaran para pendaki untuk tetap menjaga kealamian dan keasrian dari gunung. Di tanjakan terakhir, kami harus menghadapi medan berpasir dengan batu kerikil. Istilah naik 1 langkah, turun 2 langkah amat menggambarkan trek yang kami lalui. Hampir menyerah rasanya, saya gunakan sisa-sisa tenaga. Hingga tak terasa, saya berhasil menapaki puncak Dewi Anjani. Tiba juga kita di puncak Rinjani. 3.726 meter dari atas permukaan laut. Puncak tertinggi ketiga di Indonesia.
udara dingin yang semakin menusuk dan kabut yang seringkali menutupi pandangan mata, kami panjatkan doa dan rasa syukur kami yang tak terhingga. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Indonesia. Agar kami selalu bisa menebarkan semangat muda dan cinta akan tanah air Indonesia. Disinilah saya tambatkan hati untuk selalu cinta dengan alam negeri ini. Negeri dengan gugusan Gunung Merapi yang kaya potensinya. Negeri yang menyimpan sejuta mimpi untuk diraihnya. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. 16 Agustus 2017, kami meninggalkan Balidam untuk menuju zona S Pegunungan Jaya Wijaya Papua. Perjalanan tim Metro TV dan Media Indonesia kali ini ditemani oleh dua pelatih ekspedisi, yaitu Kang Benito dan Kang Katop. Bersyukur, itulah yang selalu terucap di dalam hati ketika disambut cahaya matahari di langit terbuka Pegunungan Jaya Wijaya yang terus mengawal perjalanan kami. Perjalanan dari Balidam menuju Lembah Danau menghabiskan waktu sekitar 3 jam. Ade, Pia. Selamat, mari jalan. Sekarang kita mau ke Lembah Danau, nanti kita akan camping di sana. Karena memang dari base camp pertama Balidam menuju ke Lembah Danau itu cukup berat karena ada tanjakan pintu angin atau biasanya orang-orang sini juga bilang tanjakan cinta ataupun tanjakan. Kami tidak boleh buang sembarang. Hari ini kan kami harus jaga dirawati semua. Jadi kalau mungkin tim yang akan naik atau turunnya, kami harus kumpul di satu tempat dan sampainya harus kami bawa kembali ke Balidam dan kami bawa turun ke Tembagapura atau Timika. Tanjakan pintu angin atau yang biasa disapa dengan tanjakan cinta atau tanjakan setan harus kami hadapi. Tanjakan ini merupakan salah satu tanjakan terberat yang harus dilalui pendaki. Meski medan yang sulit, kami disuguhkan pemandangan yang sangat jarang terlihat, yaitu tumpukan es di sepanjang pinggir tebing. Ini pertama kalinya sih kata orang yang sering kesini ada bulir-bulir es di sini dan kita udah masuk pintu angin. Nah, dikit lagi tuh yang terang-terang itu adalah Lembah Danau ya gitu ya. Masih jauh lagi sih sebenarnya, masih sekitar sejam lagi. Tapi ini menariknya es di sini dia nggak cair karena suhu karena di sini cuacanya bagus, jadi suhu udaranya itu di sini justru semakin dingin. Jadi stabil, makanya ini esnya masih tetap bertahan di sini. Akhirnya, Min. Akhirnya sampai juga. Danau, tempat kita nge-camp. Dan di sini ada nih papan petunjuk. Nih, kita sekarang di ketinggian 4.275 di atas permukaan laut. Nah, ini adalah base camp yang biasa ditempati oleh para pendaki sebelum melakukan pendakian ke puncak-puncak Pegunungan Jaya Wijaya. Nih, contohnya nih. Ada ke sana juga. Kenapa? Setelah tenda terpasang kokoh, kami melanjutkan perjalanan menuju ke zona es Pegunungan Jaya Wijaya melalui jalur menuju Puncak Soekarno. Tak lama berjalan, lagi-lagi tim harus melalui tanjakan yang terjal
dengan ditemani hujan es yang kembali turun sehingga tim harus semakin berhati-hati. Tak terasa, 5 jam perjalanan dari Balidam menuju zona es sudah kami lalui. Namun, zona es Pegunungan Jayawijaya belum juga terlihat. Tinggal belok kanan. Masih sanggup? Sanggup. Tapi capek banget. Oke, istirahat dulu ya, 5 menit ya. Siap. Capeknya ya Allah. Gimana? Mantap. Gimana? Aduh capek. Aduh udah begini banget nih. Terus batu-batu kecil. Pleset. Jatuh. Sampai akhirnya di atas. Hujan es yang tak henti-hentinya turun. Udara dingin yang menusuk tubuh membuat kaki semakin berat untuk melangkah. Ya, Setelah 7 jam perjalanan, akhirnya zona es Pegunungan Jayawijaya berada di depan mata. Salju turun pun dengan ramahnya menyambut kami di zona es Pegunungan Jayawijaya, Papua. Dingin. Awas, nafas ya. Salju. Ternyata di Indonesia bisa loh ngerasain hujan salju, yaitu di Gunung Jayawijaya. Di daerah tropis Indonesia yang punya ini salju abadi. Ini merupakan kesempatan besar bagi kami yang masih dapat merasakan es di Gunung Katulistiwa. Beberapa puluh tahun ke depan, pemanasan global akan menyebabkan es di Pegunungan Jayawijaya terus mencair. Lalu, apakah salju di Papua masih akan abadi? Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Metro TV,